Kebuntuan pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia semakin pelik setelah dirinya gagal untuk menembus kualifikasi 2 di MotoGP Hungaria 2025. Setelah menghadapi akhir pekan dengan sisa kontroversi karena komentar abis kesabaran Bagnaia belum menunjukkan peningkatan yang diharapkan, setelah selalu gagal menembus 10 besar di sesi latihan bebas MotoGP Hungaria, juara dunia 3 kali makin merana setelah gagal lolos dari kualifikasi 1. Bagnaia hanya menempati posisi kelima dalam sesi kualifikasi 1 yang digelar di sirkuit Balaton Park Hungaria pada Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 kemarin. Penampilannya juga kurang meyakinkan dan pada run pertama Pecco Bagnaia bahkan gagal mencetak waktu lap yang kompetitif. Kembali untuk ban belakang lunak yang segar, Bagnaia menggebrak dengan 1 menit 37,096 detik pada lap cepat pertamanya untuk naik ke posisi 2. Hanya saja Bagnaia tidak dapat meningkatkannya lagi hingga diungguli 4 pembalap lainnya dan cuma 1 putaran itu yang masuk kategori kompetitif dari seluruh catatannya. Nuvola Rosa kalah 0,049 detik dari Fabio Di Gianantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang meraih posisi terakhir untuk lolos ke kualifikasi 2. Reaksi suram terlihat dari garasi tim Ducati Lenovo setelah andalan mereka itu untuk pertama kalinya gagal lolos ke kualifikasi 2 pada MotoGP musim ini. Hasil gagal lolos kualifikasi 2 yang menentukan 12 posisi start terdepan tentu menjadi dosa besar bagi tim terkuat di kejuaraan saat ini. Apalagi Francisco Bagnaia juga mendapat keuntungan untuk menjajal trek anyar Balaton Park dalam latihan privat yang digelar Ducati untuk para pembalapnya di MotoGP pada awal bulan ini. Francisco Bagnaia juga menjadi yang terburuk di antara 6 penunggang motor Desmosedici dan satu-satunya yang gagal lolos ke Q2. Sirkuit Balaton Park sendiri memiliki trek yang cukup sempit tanpa lintasan lurus yang panjang dan memuat banyak tikungan sehingga minim kesempatan untuk menyalip lawan. Pun dalam pengereman yang dulu menjadi senjata Francisco Bagnaia masih frustrasi dengan kelemahan yang kini dimilikinya di aspek ini, dan gagal bersaingnya Bagnaia hingga 5 bulan berlalu sejak seri pertama MotoGP musim ini membuat publik menilai bahwa masalahnya lebih dari sekadar tidak cocok dengan kuda besi. Apalagi di kualifikasi GP Hungaria ini 2 penunggang motor Ducati GP25 lainnya mampu berada di baris start terdepan. Mereka adalah rekan setim Marc Marquez yang menjadi pole sitter dan Di Gianantonio yang akhirnya meraih posisi ketiga. Davide Tardozzi enggan mengomentari lebih jauh tentang masalah psikologis ini. Sudah jelas bahwa kami tidak senang dengan hasil ini karena ini merupakan pertama kalinya untuk Pecco gagal lolos ke Q2 dan hasil ini akan menjadi pertimbangan untuk balapan hari Minggu. Balapannya akan benar-benar sulit secara psikologi dan juga karena sulit untuk menyalip di trek ini, jadi start dari posisi ke-15 akan menjadi tugas yang benar-benar sangat sulit, akan tetapi pada akhirnya kami tidak pernah menyerah karena terkadang kita memang harus terjatuh terlebih dahulu untuk kemudian bangkit lagi. Kami percaya dengan Pecco dan kami harus melakukan sesuatu yang memungkinkannya untuk tampil lebih baik lagi sejak balapan berikutnya, dan psikologi adalah sesuatu yang tidak kami lihat sebagai masalah tetapi sekarang kami harus menemukan solusi teknis untuk membantunya. Kita lihat nanti, kami akan mengambil banyak hal dari sesi ini dan kita lihat apa yang bisa kami lakukan untuk balapan hari ini dari segi teknis dan pada akhirnya kami tidak akan pernah menyerah, kata manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sebagaimana dilansir dari TNT Sports. Kabar yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Fabio Quartararo resmi akan melakukan uji coba pada mesin baru Yamaha V4 pada musim ini. Kepastian itu telah dikonfirmasi sendiri oleh Fabio Quartararo. Juara dunia 1 kali itu akan segera menjajal prototipe Yamaha V4 pada tes MotoGP Misano yang akan berlangsung pada tanggal 15 September tahun 2025 di sirkuit Misano, Italia. Dengan akan merasakan sendiri bagaimana mesin V4 pabrikan Iwata El Diablo akan mulai menunjukkan responsnya terhadap proyek radikal Yamaha tersebut, dan apabila positif maka prototipe V4 ini bisa saja menggantikan mesin inline 4 silinder Yamaha di musim depan.
Mesin Yamaha V4 sebelumnya sudah diuji oleh dua test rider mereka yaitu Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandes. Meski saat itu sudah banyak selentingan kabar tentang kesan Yamaha V4, Fabio Quartararo menolak terpengaruh. Ia baru akan yakin dengan penilaiannya sendiri sampai mengujinya secara langsung. Performa mesin motor V4 Yamaha sebelumnya memang sudah sedikit diungkap oleh pembalap pemuji Yamaha itu sendiri yaitu Augusto Fernandes, di mana mantan pembalap KTM tersebut bahkan mengindikasikan bahwa masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Fabio Quartararo pun sudah dengar dan dia tidak memungkiri bahwa mesin baru V4 milik Yamaha tersebut masih tergolong lambat. Namun El Diablo menatap dengan optimisme tinggi bahwa ini bisa jadi awal mula titik kebangkitan pabrikan berlogo garpu Tala itu di ajang balap MotoGP. Adapun soal apakah mesin V4 itu akan diuji secara resmi di tes resmi atau tes privat, Quartararo belum memberi jawaban pasti. Namun dia menegaskan bahwa tes di Misano nanti masih sekadar uji coba awal yang belum mendalam dan semua pengujian yang lebih detail baru akan terjadi di tes pramusim bulan Februari tahun depan. Di Misano saya akan menguji mesin V4 pada hari Senin dan akan sangat menyenangkan untuk melihat sendiri potensi dari motor baru ini. Augusto dan Dovizioso adalah dua pembalap yang sangat berpengalaman dan tentu saja saya sangat percaya pada pekerjaan mereka, tetapi sampai saya mencoba sendiri motor itu maka saya tidak ingin berasumsi apapun. Tetapi ini adalah titik yang paling krusial bagi masa depan untuk tidak hanya memiliki motor yang sangat cepat tetapi juga cepat di lintasan lurus di mana kami akan menjalani tes di Misano dan Valencia, tetapi setelah itu yang terpenting bagi saya adalah pada tes pramusim. Karena antara Misano dan Valencia kita tidak bisa mengganti motor, tetapi kalau November ke Februari ada banyak waktu untuk beradaptasi, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dikutip dari Crash.